Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tematik di kelas 3, yakni tema yang ketiga, benda di sekitar kita. Di subtema yang pertama, aneka benda di sekitar kita. Oke. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar di samping ini. Amatilah gambar di samping. Ya, kita lihat gambarnya. Ada dua anak, ya, adik dan kakak sedang sibuk bekerja sama untuk membersihkan rumahnya. Pertanyaan pertama adalah, apa saja benda yang terdapat dalam gambar? Wah, banyak sekali ya. Ada pintu, ya, ada jendela, ada lampu hias. Kemudian ada seekor anjing, kemudian ada tanaman, termasuk ada burung dan kucing. Banyak sekali, ya. Selanjutnya, benda apakah yang termasuk benda hidup? Wah, banyak ya. Ada kucing, kemudian ada burung, ada anjing, ada juga tanaman hias dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, benda apakah yang termasuk benda mati? Benda yang tidak hidup. Apa saja? Oh iya, ada pintu, kemudian ada apa lagi? Ada dinding, ada lampu hias, ya, ada genteng, ada tembok, ada keramik, ada vas bunga, ya, termasuk ada ember dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya bacalah teks percakapan berikut. Percakapan antara Cika dan ibunya. Kata Cika, "Bu, tadi di sekolah ibu guru menjelaskan tentang benda mati dan benda hidup." Kemudian ibu menjawab, "Apakah Cika sudah mengerti yang ibu guru jelaskan?" Sudah, Bu. Kalau begitu, coba kamu sebutkan contoh benda hidup dan benda mati." Kata Cika, "Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Batu, meja, dan kursi adalah contoh benda mati." "Pintar anak ibu. Sebenarnya benda itu apa sih, Bu?" kata Cika. Kemudian ibu menjelaskan, segala sesuatu di sekitar kita yang menempati ruang dan mempunyai massa itu disebut benda. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. "Bagaimana dengan kilat, Bu? Apakah kilat termasuk benda?" Ibu menjawab, "Meskipun kilat dapat kamu lihat, tapi kilat tidak dapat diukur massanya. Oleh karena itu, kilat bukanlah benda." Oke, anak sekalian, perhatikan gambar berikut. Apakah kegunaan masing-masing benda di samping? Ya, ada sebuah roda dan sebuah jam dinding. Kegunaannya adalah roda untuk menggerakkan kendaraan. Adapun jam dinding untuk melihat waktu. Seperti itu ya. Kemudian yang B, apa persamaan benda di samping? Persamaannya apa, Nak? Iya, betul. Persamaannya pertama, sama-sama berbentuk lingkaran, dan kedua, sama-sama termasuk benda mati. Ya, benda tidak hidup, tidak bernyawa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, benda manakah yang berukuran lebih besar? Jelas, benda yang berukuran lebih besar dari dua benda tersebut adalah roda kendaraan, roda mobil. Oke, lanjut. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ada dua gambar. Apakah kegunaan masing-masing benda di samping? Ya, ayo siapa yang bisa menyebutkan? Oke, betul sekali. Untuk gambar pertama, skop untuk mengangkut atau mengangkat pasir ataupun tanah, ya. Kemudian untuk sendok
Kegunaannya adalah untuk membantu manusia dalam proses makan ya, untuk menyendok, untuk mengangkat makanan dan dimasukkan ke dalam mulut. Yang kedua atau yang B, apa persamaan benda di samping? Sama-sama benda mati, benda tidak bernyawa. Yang ketiga, benda manakah yang berukuran lebih panjang? Tentunya yang lebih panjang, lebih besar adalah sekop. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin matematika. Ukuran benda beraneka ragam. Kita dapat mengukurnya dengan menggunakan alat ukur. Perhatikan alat ukur berikut ya. Nah, ini ada alat ukur namanya penggaris. Digunakan untuk mengukur panjang benda-benda yang ukurannya kecil ya. Selanjutnya ada meteran roll ya, meteran roll yang biasa dipakai oleh tukang bangunan, yakni untuk mengukur benda-benda yang lebih besar, lebih panjang. Bisa mengukur panjang dinding ya, panjang pintu, lebar pintu dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah meteran pita. Biasanya dipakai oleh tukang jahit ya, oleh penjahit untuk mengukur ukuran badan dari seseorang yang hendak membuat pakaian seperti itu. Oke, selanjutnya, nah kita lihat gambar di samping. Wah, cantik sekali ya. Berbagai benda di sekitar kita memudahkan kita melakukan kegiatan. Belajar, bekerja, bahkan bermain musik dapat terbantu dengan menggunakan berbagai macam benda. Kali ini kita akan bermain musik dengan alat musik sederhana. Kumpulkan 3 botol kecap, botol galon air minum, pasir, dan botol air minum kecil. Kita akan membuat alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang digunakan untuk mengatur irama dan tempo suatu lagu. Tidak ada tangga nadanya ya untuk ritmis. Bila ada, kita menggunakan alat musik ritmis triangle sebagai pelengkap. Jadi alat musik ritmis itu banyak sekali jenisnya. Ada triangle, ada tamborin, ada maracas, dan lain sebagainya. Dan ini adalah alat musik ritmis yang paling sederhana, yaitu botol yang diisi air atau diisi pasir. Bisa juga diisi dengan butiran beras. Nah, isi setiap botol kecap dengan air yang berbeda ketinggiannya. Botol pertama diisi air hingga 1/4 penuh, botol kedua diisi hingga setengah penuh, dan botol ketiga diisi 2/3 penuh. Sebagai pemukul, kita siapkan sendok makan. Nah, ketinggian air pada botol kecap akan menentukan bunyi yang dihasilkan. Semakin banyak air yang diisi, tentunya akan semakin rendah nadanya. Sebaliknya, semakin kecil atau semakin sedikit air yang diisi, maka akan semakin tinggi nada yang akan diperoleh dari pukulan sendok tersebut. Pasir kita isikan ke dalam botol air minum hingga 1/3 penuh. Dengan benda ini kita memiliki sebuah maracas yang sederhana ya. Untuk gendang kita memanfaatkan botol galon air minum. Suara yang dihasilkan akan berbeda saat kita menepuk botol galon dalam keadaan terbuka dan tertutup. Ya, sebagai latihan kita dapat menggunakan alat musik kreasi mutu dengan memukul irama sebagai berikut ya. Kalau K ketukan kuat, L ketukan lemah, M ketukan sedang. Jadi alat musik ritmis bisa kita buat dari benda-benda sederhana yang ada di sekitar kita. Bisa dari botol air, bisa dari galon air ya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya. Ada teks berjudul Menyelamatkan Hutan. Warga desa Sukaraja hidup di sekitar hutan yang lebat.
Selama beberapa tahun belakangan, warga banyak menebang pohon di hutan untuk diambil kayunya. Kemudian warga menjual kayu itu ke kota. Akibatnya sekarang hutan menjadi rusak. Dampak rusaknya hutan dirasakan oleh seluruh warga. Desa mengalami kekeringan saat musim kemarau. Sebaliknya, saat musim hujan, desa dilanda banjir. Kepada Desa Sukaraja, Kepala Desa Sukaraja berpikir untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Akhirnya, kepala desa memanggil warga untuk berkumpul di balai desa. Mereka pun berkumpul melakukan musyawarah untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Seluruh warga menyadari bahwa timbulnya kekeringan dan banjir merupakan akibat rusaknya hutan. Akhirnya, hasil musyawarah menyepakati bahwa seluruh warga akan bekerjasama melakukan penanaman kembali hutan yang rusak. Nah, dari teks di atas, kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa masalah yang dialami oleh Desa Sukaraja? Oke. Dari teks di atas kita bisa mengambil jawaban bahwa masalahnya adalah terjadi kekeringan saat musim kemarau dan banjir ketika musim penghujan. Nomor 2, mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Karena hutan atau gunung-gunung di Desa Sukaraja sudah rusak, sudah gundul. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh kepala desa untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut? Kepala Desa Sukaraja mengadakan musyawarah, mengundang seluruh warga untuk terlibat dalam musyawarah tersebut dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Ya. Kemudian nomor 4, apa hasil musyawarahnya? Hasilnya adalah seluruh warga sepakat untuk bekerja sama menanam kembali hutan atau gunung-gunung yang gundul atau sering kita sebut dengan reboisasi, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul dengan tanaman-tanaman yang ada. Dan yang terakhir, apakah semua warga menerima hasil musyawarah? Jawabannya adalah ya, semuanya menerima hasil musyawarah. Nah, musyawarah sangat penting. Kenapa? Karena bisa memecahkan masalah bersama-sama. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke muatan pelajaran PJOK. Bahan kayu juga digunakan untuk berolahraga. Salah satunya adalah alat pemukul dalam permainan bola kasti. Dalam permainan bola kasti dibutuhkan keterampilan memukul dan melempar. Ada 3 latihan dasar yang harus dikuasai oleh seorang yang ingin bermain bola kasti. Yang pertama, melambungkan dan menangkap bola, seperti ini. Yang kedua, melempar dan menangkap bola sambil bergerak, dilihat gambarnya. Dan yang ketiga, berlatih untuk melempar sasaran sehingga lemparannya akan tepat sasaran. Nah, terakhir untuk evaluasi hari ini, Solihah, anak-anakku kelas 3B, anak-anak mengerjakan kegiatan 1 sampai 3 bagian A dan B pada halaman 1. Pada halaman sebentar, Papa cek dulu. Pada halaman 1 dan 3. Dan kegiatan ketiga pada halaman 7 dikerjakan semuanya di buku pendalaman materi. Baik. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami dan baik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.